Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Dodo dari jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan pada masa kolonial. Sejarah pendidikan pada masa kolonial bisa dibagi menjadi tiga, yaitu pada sejarah pendidikan masa kolonial pada masa kolonial dapat dibagi menjadi tiga, yaitu pertama periode FOC, baru untuk periode kedua yaitu periode pemerintah Hindia Belanda, baru yang ketiga pemerintah periode politik etnis. Di sini pada masa ini FOC hanya mendirikan sekolah-sekolah yang berbasis agama. Sekolah berbasis agama yang didirikan oleh VOC ini adalah sekolah berbasis agama Kristen yang pencapaiannya juga hanya sampai pada kemampuan memahami Bible. Pada masa itu, pendidikan tradisional pun juga sudah ada, terutama pendidikan berbasis agama Islam yang tidak tersentuh oleh FOC. Sedikit berbeda pendidikan Indonesia pada abad ke-19 atau setelah FOC hancur pada tahun FOC bubar pada tahun 1799, yang ditandai dengan bahwa pendidikan di Indonesia ditangani langsung oleh Hindia Belanda. Baru selanjutnya setelah FOC bubar, itu merubah sistem pemerintahan yang semula dari pemerintahan secara tidak langsung menjadi secara langsung, dan perubahan sistem pemerintahan itu berdampak pada pendidikan di Indonesia, yang dimana pendidikan di Indonesia sepenuhnya menjadi tanggung jawab oleh Hindia Belanda. Dan pada tahun 1808 Daendels pada masa pemerintahan Daendels, dia menyuruh bupati-bupati yang ada di Jawa untuk mendirikan sekolah pribumi, yang dimana sekolah pribumi itu khusus untuk orang-orang Jawa yang kurikulum serta kulturnya itu diambil dari masyarakat Jawa. Dan setelah anak-anak itu tumbuh dewasa, mereka menjadi orang Jawa yang baik. Dan setelah 3,5 tahun pemerintahan Hindia Belanda, semacam tidak ingin mengeluarkan banyak uang untuk ketersediaannya pendidikan pada masyarakat pribumi, yang sebaliknya pendidikan itu lebih terfokus kepada anak-anak dari orang-orang Hindia dan Belanda yang ayah dan ibunya bekerja untuk Hindia Belanda. Sekalipun pada tahun 1818 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan aturan atau undang-undang untuk masyarakat pribumi bisa sekolah di sekolahnya Hindia Belanda. Tapi itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena masih banyak masyarakat pribumi yang tidak bisa sekolah di sekolahnya Hindia Belanda. Hingga pada tahun 1848 belum tampak juga sikap sungguh-sungguh pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan sekolah bagi masyarakat pribumi. Dan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Rohusen yang mengeluarkan dekret bahwa pemerintah Hindia Belanda akan komitmen untuk membangun sekolah-sekolah bagi rakyat pribumi, dan sekolah yang akan dibangun itu bernama Sekolah Rakyat. Dan untuk pelajaran utama di sekolah rakyat yaitu menulis, membaca bahasa Jawa dan
bersikap tingkat rendah, yang sebenarnya bukan untuk mencerdaskan anak-anak bangsa atau orang-orang pribumi, tapi ada kepentingan-kepentingan untuk pemerintah Hindia Belanda itu sendiri, atau yang kita sebut sebagai kolonial. Pada zaman ini pun, pemerintah Hindia Belanda bukan saja untuk mencerdaskan bangsa Indonesia yang sesungguhnya, melainkan juga lebih ditekankan dalam upaya pemenuhan tenaga kerja yang murah tetapi terdidik untuk bekerja di swasta. Namun demikian, yang jelas dengan adanya kelonggaran pemerintah Belanda di zaman politik etis tersebut telah memberikan ruang yang cukup bagi pengembangan tumbuhnya nasionalisme maupun patriotisme bangsa Indonesia. Terdapat hal positif dari perkembangan pendidikan bersamaan ini, sekalipun perkembangannya sangat lambat. Menyiapkan calon pegawai negeri yang yang baru didirikan di Tondano, Sulut, kemudian di Bandung. Satu hal yang menarik dalam kebijakan pendidikan pada zaman pendidikan Jepang di Indonesia adalah meskipun waktunya sangat singkat, terjadi perubahan yang sangat penting dalam pendidikan di Indonesia. Pertama, nama-nama sekolah yang berbahasa Belanda diganti dengan nama sekolah Indonesia maupun Jepang. Walaupun dia lihat dari sistem penjenjangan dan materi kurikulumnya relatif tetap, kecuali bahasa Belanda. Kedua, bahasa Indonesia menjadi wajib atau pengantar di sekolah-sekolah. Ketiga, kepala sekolah dan yang semula disandang oleh orang-orang Belanda juga menjadi dijabat oleh guru bangsa Indonesia yang dianggap senior di sekolah itu. Keempat, yaitu mengingat saat itu dalam suasana perang melawan sekutu, para siswa dan guru hampir setiap hari menjalani latihan baris berbaris model tentara Jepang. Nilai yang penulis bisa kategorikan sebagai bentuk romantisme pendidikan publik sebagai penyeimbang besar atau great equalizer, terutama dikaitkan dengan kepentingan status yang materialistik, khususnya di zaman Orde Baru, di mana pembelajaran upacara bendera mingguan tiap Senin tidak pernah lekang didirikan sampai sekalipun terjadi perubahan kedaulatan bahkan hingga sekarang. Begitu juga pada zaman kemerdekaan 1945 sampai 1949. Periode tersebut adalah suasana yang masih diliputi oleh perang maupun revolusi fisik. Baru sejak tahun 1950-an, pemerintah Indonesia mulai dapat membenahi pendidikannya dalam keadaan yang lebih tentram. Namun demikian, keterbatasan sumber daya, dana, tenaga, dan sarana membuat laju perkembangan pendidikan berjalan lamban antara kapasitas pemerintah dan potensial masyarakat menggebu-gebu yang semestinya dapat dimobilisasi untuk membangun pendidikan baik ternyata tidak seimbang. Salah satu akibatnya adalah tenaga perlahan masyarakat mulai terbiasa dan dibiasakan dengan pendidikan yang serba asal berjalan, asal ada guru, asal ada sekolah, tanpa disertai dengan terhadap mutu. Kemudian pada zaman demokrasi terpimpin atau disebut Orde Lama, sebetulnya secara kuantitatif pendidikan di Indonesia mengalami perkembangan yang berarti, tetapi secara kualitatif pendidikan di bangsa Indonesia saat itu mengalami kemandekan karena konflik bertentangan ideologi yang menempatkan sekolah sebagai sarana ideologisi dan proses internalisasi sosialis komunisme. Untuk zaman Orde Baru, pendidikan itu
mulanya memang menggembirakan. Bagaimana tidak, berkat rezeki nomplok, kenaikan harga minyak mulai tahun 1973, pendidikan Indonesia memperoleh biaya yang cukup, bahkan berlebih, untuk membangun puluhan ribu gedung SD khususnya pada tahun 1970-an dan 1980-an, termasuk juga didirikannya universitas terbuka. Pada saat itu angka partisipasi kasar yaitu rasio antara jumlah seluruh siswa dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun telah mencapai 80%. Harga beberapa tahun kemudian, statistik pendidikan mencatat bahwa APK SDMI melampaui 100%. Tetapi begitu terjadinya peristiwa lengser ke Prabon, angka-angka yang bertisius tersebut serta julukan mitos tentang Indonesia sebagai the Asian Economic Tigers menjadi sirna dan dengan sendirinya. Baiklah, mungkin hanya itu dari saya. Jika ada kesalahan-kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.